Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Dwi Novianti, NPM 10219017, kelas C1 Akuntansi S1. Kali ini kita akan membahas tentang resum dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 5. Yang pertama adalah definisi syahadatain. Syahida itu artinya menyaksikan, sedangkan syahadatan artinya persaksian, yaitu berarti syahadatan adalah persaksian dalam Al-Quran. Syahadatain menurut lughat atau bahasa yaitu makna musyarok dan makna mudorif. Menurut syar'i itu ada ikatan, akidah, perjanjian, atau kontrak sosial. Makna musyarok itu artinya kata yang mengandung banyak arti. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak banget kata-kata yang mengandung banyak arti, seperti menyaksikan, menghadirkan, melaksanakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Makna mudorif itu artinya satu kata yang memiliki persamaan arti. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata yang memiliki persamaan arti. Contohnya, al-ilan, pencarian, al-qasam, sumpah, dan ikrar adalah pengakuan. Ikatan atau akidah itu artinya iman atau keyakinan. Sedangkan perjanjian, perjanjian itu ada yang secara lisan ataupun secara tertulis, yaitu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji akan menepati apa yang akan disetujuinya. Nah, bisa jadi itu seperti sumpah setia, sumpah janji. Nah, sumpah janji itu ada beberapa kelompok orang yang menepatinya. Yang pertama ada mutakin, mukminin, muslohin, dan ulul albab. Nah, ada juga kelompok orang yang melanggar suatu perjanjian, yaitu adalah orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Yang terakhir ada kontrak sosial, yaitu adalah persetujuan antara rakyat atau dengan imam yang melaksanakan suatu yang dianggap benar oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ada kedudukan syahadatain dalam Islam. Nah, syahadatan adalah kesaksian bahwa tidak ada Allah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Azza wa Jalla, yang bahwasanya Muhammad SAW adalah hambanya serta rasulnya. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam Islam adalah sebagai syariat Islam merupakan prinsip dalam menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dalam keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla dan muttabah. Syahadatan adalah syariat Islam sama dengan seperti sholat, zakat, puasa, naik haji, jihad, dan sebagainya. Tidak akan diterima amalan soleh seseorang apabila belum melakukan syariat ini. Seperti yang dikatakan oleh Syahid Hawa, yaitu rukun pertama adalah rukun Islam dan perwujudan al-wala dan al-bara. Nah, apa itu al-wala? Al-wala adalah menerima Allah, hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas Allah. Nah, apa itu al-bara? Al-bara adalah menolak sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap takhud. Yang ketiga, ada syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan masuk nanti di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh kepada manusia dengan Allah telah dilakukan sejak di dalam ruh. Nah, ada nih beberapa orang yang menolak syahadatan, yaitu orang-orang kafir yang diseret ke neraka jahanam. Nah, tahap kehidupan manusia itu adalah kematian pertama dan kehidupan pertama. Yang pertama ada alam rahim dan alam dunia, yaitu balita 0-5 tahun, anak-anak 5-12 tahun, mumais lebih dari kurang 12 tahun, pikun lebih dari 75 tahun sampai kita nggak tahu kapan,
Nah, ada kematian pertama dan kehidupan kedua, yaitu hari kebangkitan, hari perhitungan, lalu hari pembalasan. Nah, ada juga nih pengaruh yang mempengaruhi sikap hidup, yaitu yang pertama ada prasangka, prinsip-prinsip hidup, pengamalan, sudut pandang, dan literatur. Bab yang kelima, yang terakhir ada hubungan rukun Islam dengan rukun iman. Nah, iman dalam bahasa artinya itu adalah percaya, sedangkan iman menurut Islam artinya adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kemampuan. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dalam lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Rukun Islam. Menurut Lukat, al-Islam ada dari kata aslama yang artinya patuh, menyerah, tunduk, orang yang tunduk atau patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Nah, sebagai aturan hidup, manusia itu selamat dunia akhirat apabila melakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Hubungan rukun Islam dan rukun iman tampaknya dipresentasikan dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Nah, itu tuh sebagai iman sebagai akar, iman sebagai batang, dan iman sebagai buah. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.